Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya ketemu lagi. Najis syariat seperti biasa sebenarnya cuma kita tidak menyentuh teks syariat langsung. Kali ini kita kembali ke ilmu alatnya, itu bahasa syariat, grammar syariat. Yang kita buka itu Compendius Syariat Grammar karyanya almarhum ya Donald Deke, yang itu cukup cukup menarik sebenarnya, tapi padat daripada punya Hailey ya. Dan harusnya gampang ya kalau teman-teman pernah belajar bahasa Syria sebelumnya atau at least bahasa Arab. Karena bakal bakal sangat membantu pemahaman bahasa Arab. Oke, yang kita baca itu mulai dari layarku kelihatan ya. Highlight, bookmark. Oke, yang kita baca itu pertama dari sini, morfologi. Eh, Part satu kita nggak usah baca ya, nggak usah baca bareng-bareng, baca masing-masing aja kalau yang belum pernah belajar Syria. Nanti formatnya akan kita bagi-bagi ya, yang mau ikut join klub gitu. Klub nanti kita kasih halaman juga dari buku ini, dia baca part bagian yang mana. Kali ini kita baca part kedua, itu morfologi. Di sini ada pronouns sama noun, numbers sama genre ya. Part 2 nih, bagian kedua dari part 2 ya. Saya sudah bagian saya bagian pertama ya. Makanya tidak terlalu banyak. Itu pun nggak aku siapkan dari awal. Nggak aku siapkan sampai selesai. Kelihatan nggak? Sebelum ke sini, Mas Noah ada yang mau disampaikan dulu? Ya, silahkan. Ya, bukan dong, ya. Jadi masih pengantar dulu tentang bentuk bahasa Syriak. Eh, Kurang lebih mirip ya sama bahasa Arab. Itu ada namanya akar kata atau mujarrad harusnya di sini. Mujarrad itu yang belum kemasukan imbuhan. Imbuhan itu kayak istaf'ala atau fa'ala, itu sudah perubahannya. Yang dimaksud itu mujarrad, akar katanya. Sama seperti bahasa Arab umumnya tiga, sulasi mujarrad. Tapi nah, oke itu pakai kata radikal ya kalau di bukunya. Jadi kalau teman-teman dia baca bukunya terus ada radikal, radikal roots. Nah itu mujarrad maksudnya. Radikal roots. Eh, Ya sama bahasa Arab juga ada format rubai, ada humasi, sudasi, dan seterusnya. Cuma Nolbek nggak bilang ada humasi, sudasi, cuma bilang empat atau lebih. Nah, masih sama dengan bahasa Arab lagi. Apabila kata itu itu tiga huruf akarnya terdiri dari huruf konsonan atau tegas. Kalau bahasa Noldeka from consonants, maka disebut strong roots. Nah, di sini aku ada catatan notes di bawah. Strong, nah strong itu sahih ya. Kalau mungkin bahasa bahasa Arabnya serasi sahih salim, salim. Jadi tidak ada huruf ilat di tiga huruf itu. Eh, Terus apabila akar katanya ada berupa huruf vokal atau huruf ilat atau ada huruf yang sama, maka disebut weak. Nah, ini mungkin yang agak berbeda ya. Kenapa huruf yang sama disebut juga sebagai weak? Kayak misalnya ada contohnya di depan. Kalau di kita itu di kita, kalau di bahasa Arab itu istilahnya sahih, bukan salim. Mudha'af, ya. Sahih mudha'af harusnya di sini. Jadi ada kata yang berulang, huruf yang berulang, huruf kedua atau ketiga kalau bahasa Arab. Nah, itu juga yang menjadi pembeda ya antara bahasa Arab dengan Syriac nanti setelah ini.
Terus mereka kasih catatan khusus, olaf atau alif sebagai huruf radikal. Itu kadang-kadang masih masuk sebagai huruf konsonan, disebut konsonan. Terus prima itu fa'il. Prima nun itu sering juga melebur atau hilang atau bergabung dengan huruf yang lain. Jadi nun itu tidak pasti sebagai huruf konsep huruf apa, radikal ya, bukan mujarrad. Terus catatan ketiganya radikal mudia ya. Ya, dia itu ain fi'il, huruf ain fi'il atau lam fi'ilnya. Kalau guttural atau harfiah atau huruf ro itu punya catatan khusus juga. Cuma tidak di pembahasan ini, jadi bab lain. Nah ini yang membedakan ya Syriak sama Arab. Gini. Kalau di Syriak itu umumnya yang double itu huruf kedua, huruf pertama dan kedua, bukan huruf kedua dan ketiga. Contohnya di sini ag, ages, ages itu dari go zaza, bukan dari go go za. Walaupun bunyinya ages, ages. Di sini apa nih? Lag, lagzun, lagzun. eh, ya. Syaratnya tadi apa tuh? Apabila diawali huruf tambahan hidup. Ini catatannya ya. Nggak ada ulang tahun di sini. Kedengeran sebenarnya. Mana? Nah, ini tadi format umumnya. Kan tadi kalau Arab itu huruf kedua dan ketiga yang umumnya double. Kalau Syriak huruf pertama dan keduanya yang double. Huruf ketiganya yang beda. Beda. Lagi, lagi, lagi zul dari Goza, bukan dari Gozaza. Paling gampang mungkin dipahami ini ya. Dah, dahabon, dahabon. Dari kata hababa, bukan dari fahba. Artinya cinta. Hubbu, hubbu. Biasanya apa deh? Kok nggak asal Arab katanya. Berkata, tapi ada juga yang kayak bahasa Arab, Syriak. Yang kayak bahasa Arab. Kedua dan ketiganya. Pertama. Saya juga ditemukan di format Syriak sebagaimana umumnya di format Syriak lain. Tapi dengan huruf mazid tambahan yang seperti gitu. Nah, bukan aku sih sebenarnya, tapi dia tangannya tidak berharokat aja gitu. Kayak ini misalnya to atau kata kata atau to atau ini ya, mahal to ini nggak dijelasin sih ya. Harusnya dia berbentuk leto, hal sekali leto. Karena yang double lam ya, bisa mengenal leto, tapi ditulis sama itu. Jadi dia ngasih catatan sih. Aku tidak jelasan kenapa satu lamnya tidak ditulis. Nah, terus ini apa ya? Dah, bon. Kayak sama ya. Ini belum dihapus saja. Satunya cuma dua. Oke. Nah itu. Di Syriak juga ada bina mudhoaf atau huruf yang double dalam satu akar kata. Bedanya yang umum di Syriak itu huruf pertama dan kedua yang sama. Dengan syarat ini ya, diawali apabila diawali huruf tambahan itu. Tandanya kayak misalnya ketal, membunuh. Kalau dimasukkan ke wazan ketal, jadinya akal gitu. Agyaz ini setara dengan aktel. Kof sama tanya yang sukun, kofnya yang sukun, taknya yang hidup. Domir ini gampang sih sebenarnya. Teman tinggal buka aja bukunya. Harusnya easy untuk dipahami kalau sudah ngerti bahasa Arab. Ya.
Eh, Sama juga Sirak juga ada domer fasil dan mutasil yang bersambungan dan berpisah. Eh, ini bacanya I bahasa Inggris ini. Ano, eno kalau bahasa Arabnya, bahasa Syriaknya eno. Ini bentuk monfasilnya ya. Fasil itu ya yang berpisah dengan nouns atau verb sebelumnya. Eno terus ini apa? Notes terus notes tiga atau nanti dia atau ada ya kalau salah ada kalau itu pluralnya dan hemat kanan atau anak dan anak dan tuh ini plural sudah jarang ditemukan. Umumnya berbentuk kanan atau dan saja. Terus selain sebagai enklitik bentuk subjek atau kopula, kopula itu is atau adalah yaitu enon dan ene. Enon ene itu ada di ini sama ini ya, yang bersambung frase. Ini sama ini juga bisa sebagai plural, bisa jadi objek. Terus apa ini? Ini tidak dikasih contoh sih, contoh pas lagi. Ada contoh misalnya dia adalah objek sekaligus. Nah, ini kalau ditambahkan dengan kata ya. Sebentar jadi dari ini hotel hotel ana kalau saya membunuh itu menjadi hotel no hotel ano ya menjadi hotel no terus hotel lainnya hotel no juga sama. Yo polio polio apa tuh ternyata ya anak sama ya perempuan laki-laki terus mod modga kan modga modlat maslat maslat ya perjalanannya jadi gini nan ya sambung menjadi nan kalau perempuan disambung menjadi tidak disambung mungkin kalau disambung mana contohnya ada contohnya ya kata kata ten biasanya belum saya masukkan di PPT jadi kita buka open di sini buka di sini. Nah, ini kepemilikan ya. Kita adil gitu ya. Kalau orang pertama ditambah ya, yot satu sama kayak bahasa Arab. Terus orang kedua apa dia? Ik, ik, kaf ya, kalau nggak salah. Ok, perangiran ok. Terus eik, eik, eike, oke. Orang ketiga sama atau oh kalau perempuan. Nah, terus untuk pluralnya an, terakhiran an, eh, pun, terus gay untuk cewek, orang kedua, orang ketiga, oh, pun atau hen untuk perempuan. Kalau menjadi objek, yang dibunuh, ya, kata
adalah mi. Saya membunuh tadi kalau kalau saya bunuh adalah mi kan. Saya nggak salah. Berapa bacanya? Tawaran kedua sama og, akhiran og. Oh yang dikatanya sama ya. Kalau kita perhatikan antara kepemilikan dan sebagai objek. Demonstratif pronouns. Tentang harga habis gitu ya. Ini umum lah ya kalau yang dekat itu kayak mono atau on. Kalau laki-laki kalau kandungan jadi oh, Kita tidur. sangat jarang ngomong. Jadi kalau tidur kita pasti Oh, mode mode apa mode gitu. Masih agak bicara baik terus ditemukan juga nen kan jagain, jagain sih. Oh, ya. itu datang logam Tagana udah kita wah. Tidak. Ada. Suka. Dari sampai tidak. kedengeran guys dari tadi ngomong nggak kedengeran ada malu juga Jujur tegang ada dari saking antau Malay. bilang ada laptop kita nah, itu kalau ada tadi ya bilang yang dekat kalau yang jauh tilka itu pakai ha ha atau hoi kalau perempuan kalau feminin aduh banget lagi duduk ya jadi kalau ini itu laki-laki pakai hon atau hono kalau perempuan pakai hode kalau untuk jauh atau tilka itu pakai eh, ho apa ya kan ha ha atau hoi atau hoi gimana sih bacanya? Nah, ini juga sih yang menarik atau yang agak bikin bingung ya sama Nolde ya. Dia pakai istilah-istilah linguistik dari Latin ya. Kayak ili, sailae, terus tadi eh, ada apa tadi di buku tuh? Primae, media ya. Itu istilah-istilah oh, hai bener ya. Istilah-istilah dari linguistik apa tadi. Ya itu, jadi agak bingung juga nih nyari-nyari membaca ini. Ini catatan sama ya. John itu sama dengan Holland interrogatif pronoun atau istilah pertanyaan ini untuk siapa atau orang menanyakan orang itu pakai man sama dengan bahasa Arab kalau benda itu mo bisa bisa mon bisa mon ada wawunya atau mono apa kalau bersambung dengan hu atau hui atau mane ma, ma, mane dan femininnya itu mandi. Nah, itu tadi ya. eh apa tadi istilahnya? Yang to be. Jadi menjadi adalah jadi ya, ya. Panen.
Dia bisa menjadi he ini bisa menjadi kan juga apa istilahnya? Oh nggak tahu bahasa istilah linguistik yang tepat itu kayak siapa dia gitu ya. Padahal bukan dia sebenarnya sih ya. Dia tidak berarti dia. Berarti cuma diartikan sebagai is. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Itunya itu i tahu kenapa? I know, I know. Nah, I know ini mungkin kalau kita eh, apa ya dekatkan dengan bahasa Arab ya, lebih ke kayak ya ayu, itu ke ayu itu atau apa, tapi tidak melulu soal who atau what, ketika which atau what. Sekolahnya Aido, kalau perolehnya Aileen. Jadi I-nya ya yang ditekankan. Dan Leonnya karena jamak jadinya. Nah, sini mungkin kalau perasaan saya ini untuk menandakan sesuatu yang dekat. Jadi kayak demonstratif tadi ada nunnya, ada nunnya ya, yang dekat. Jadi kalau I I know kayak apa ini yang dekat ini. Hmm. Tapi tidak masuk juga sih karena lane ini tidak ada yang jauh ya. Tapi lane ini kan dari untuk yang jama yang muncul di format-format yang jamak plural. Ya mungkin perasaanku Ayi sih katakan jadi A tambah yot. Relatif pronoun relatif pronoun itu ada da sih. Da gak dikasih harokat ya. Kita bacanya apa kalau gitu? This is a very wide range of views sering digunakan. Hati-hati ya. Ya, dal ini dalet ya. Daletnya bisa tidak diartikan. Kita bisa masuk juga ke daily kayak jadi main. Daily, daily, dialog, di log. Punyamu berdua, terus dialog punyamu perempuan berdua, tidak berdua, dan seterusnya. Mungkin itu ya. Kalau ada yang kelewat, tolong dimasukkan. Gantian ya. Makasih. Em, aku akan mulai dari sini. Sebenarnya bagianku ini nouns in the stricter sense. Em, tapi aku akan mengulang bagian ini karena ada ada hal yang berbeda. Mungkin itu disebutkan di Noldik atau mungkin itu eh, ada cuman ada di pikiranku karena aku pernah belajar Ibrani. Tapi ada sesuatu yang menurutku tadi belum disampaikan. Tapi em, tadi mas aku dengar kamu sih ada beberapa kali kayak apa em, tersendat-sendat. Mungkin karena sinyalku. Jadi kalau em, nanti sinyalku melemah terus agak terpotong suaraku, tolong kasih tahu ya. Relatif pronoun ini adalah pronoun yang menghubungkan, yang merelasikan, makanya namanya relatif. Dan
eh, pronoun itu adalah dolat ini yang kadang dibaca tanpa vowel de something atau ada vowelnya a, da, em, atau nanti dia menerima vowel dari kata yang mengikutinya. Bisa de, bisa apapun. Itu em, artinya bisa banyak, seperti yang Fauzi tadi bilang. Biasanya adalah that dalam bahasa Inggris, karena that juga relatif pronoun yang bisa juga who, bisa which, em, tapi dia juga bisa membentuk possessive pronoun itu disampaikan dengan menambahkan enklitik, misalnya em, bari mungkin, apa- atau contoh yang di atas tadi hanya dengan menambahkan ya untuk menunjukkan possessive pronoun ku orang pertama. Em, ada juga cara lain dalam bahasa Arab Kitabi, misalnya dalam bahasa Syriak yang sama dengan bahasa Ibrani, ada pilihan untuk memberikan possessive pronoun itu secara separate, secara terpisah. Jadi kitab milikku, bukan kitabku. Jadi bukan kitabi, tapi kitabun li. Dan dalam bahasa Arab itu cuman menambahkan lam, dalam bahasa Syriak dia harus ditambahkan dolat. Jadi em, misalnya kitab itu Ketobo Dili di sini. Ketobo Dili. Jadi tidak seperti yang tadi, contoh yang tadi disampaikan di atas. Ini adalah opsi yang lain. Dan dalam bahasa Ibrani yang modern itu itu jauh lebih sering dipakai. Jadi em, ayahku itu sebenarnya bisa disampaikan dengan abi, aba, abi, ima, imi, tapi lebih sering digunakan dalam percakapan itu aba Shelly, ima Shelly. She itu dalam bahasa Ibrani sama dengan dola dalam bahasa Syriak. Syriak jadi kalau sudah belajar bahasa Ibrani, bagian she dan shell itu bisa gampang memahami bahasa Syriak yang bagian dolat ini. Sebenarnya dan ada lagi nanti kesamaan atau benefit dalam belajar bahasa Syriak kalau sudah belajar bahasa Ibrani, yaitu fitur if yang dalam bahasa Ibrani itu sama dengan yesh, there is, atau kana. Kana li, yesh li, eh, if li itu ada milikku, dan itu digunakan untuk mengatakan aku punya. Yesh li khaver itu saya punya teman, ada milikku teman. Kana li qorin, um, yesh li khaver dalam bahasa Syriak itu if li apa gitu, hafer apa kalau teman, itu yang tadi kayaknya perlu diperjelas dari penjelasan si ini, em, siapa, Noldik yang ini. Nah, bagianku ini sangat mungkin tidak terlalu kompleks tapi penuh, jadi menuntut ke apa ya, menuntut fokus dan harus harus cepat-cepat memiliki bayangan dalam benak kita kalau mau mengikuti penjelasannya secara runtut lanjut terus menerus gitu. Noun, em, kalau tadi pronoun dan yang pertama itu apa ya? Pronoun semua ya. Mm. Dan setelah root, akar, terus dilanjutkan dengan pronoun. Sekarang kita belajar nounnya, isimnya.
Dan dalam bahasa Syriak yang perlu diperhatikan ada tiga hal ini dan itu cukup kompleks untuk membuat seseorang bingung. Dalam bahasa Arab ini juga ada fitur ini atau karakter ini dalam semua isim. Em, dan entah kenapa pengetahuan bahasa Arab membantu tapi tidak sepenuhnya untuk memahami ini. Coba kita cek ya. Jadi setiap isim itu punya gender, maskulin atau feminin, punya number, numbernya hanya singular atau plural. Tasniyah nanti dibahas sendiri. State ini yang mungkin agak berbeda dengan bahasa Arab dan itulah kenapa ti- tidak diistilahkan dengan case. Kalau state ini statusnya dalam arti, nah dalam arti apa nanti kita coba formulasikan setelah membaca keterangannya. Tapi ini bukan rofa nasab jar, ini adalah isim em, ketika berdiri sendiri dan ketika disusun sebagai sebuah konstruksi, gampangannya diidofahkan ketika berada dalam susunan idofah. Nah, em, gender, masculine, feminine, singular, plural, state itu ada tiga, absolute, construct, dan emphatic. Penjelasannya em, itu sama seperti isim, fi'il, huruf. Huruf adalah yang bukan isim dan bukan fi'il. Di sini absolute itu bukan construct dan bukan emphatic. Emphatic dan construct itu bisa dijelaskan. Absolute yang di luar penjelasan itu. Emphatic itu adalah em, noun yang berada dalam posisi determined atau khusus, makrifat. Dia disebut emphatic karena dulu eh, fungsi emphatic, fungsi penekanan itu ada, tapi semakin ke belakang setelah Syriak memisahkan diri dari Arab, maksudnya berkembang menjadi bahasa sendiri dari berbeda dari Aramaik. Dia kemudian kehilangan nuansa penekanannya. Jadi dia menjadi kata biasa saja, tapi tetap disebut emphatic di sini untuk memberikan clue tentang perkembangan historis tadi. Nah, emphaticnya, ma'rifatnya itu ditandai dengan O di belakang, ini A dengan garis di atas itu bacanya O. O di belakang itu seperti al di depan dalam bahasa Arab. Jadi kata yang ada O-nya di belakang itu dulunya diterjemahkan dengan the bla bla bla, the king. Malko itu mungkin Malko ya, the king, raja itu atau sang raja, pokoknya yang khusus. Em, dan itu dulu kekhususan itu satu paket dengan penekanan makanya disebut emphatic. Construct itu adalah ketika sebuah kata bukan dalam keadaan ma'rifat tapi dalam keadaan idhofah, dia diidhofahkan, dia menjadi mudhof. Sebenarnya mudhof. Mudhof ilaih nanti harusnya sih sepahamku absolut nanti. Nah, absolut itu adalah yang bukan definite atau determined, tadi tidak khusus dan juga tidak berada dalam eh, posisi mudhof. Itu nanti jatuhnya absolut. Nah, karena perkembangan sejarah tadi setelah awalnya menjadi dialek dari bahasa Aramaik kemudian berkembang menjadi bahasa sendiri, dalam perkembangan itu emphatic tidak lagi bernuansa penekanan, tapi menjadi sebuah kata yang biasa saja, netral, tanpa penekanan, maka eh, penyusun kamus dan penulis buku grammar bahasa Syriak itu apa ya, ketika menjelaskan sebuah kata itu yang dipakai adalah bentuk emphaticnya, jadi ada O-nya di belakang. Sebenarnya kalau tidak emphatic itu dia tidak ada O-nya, terus nanti ada bentuknya sendiri, dan itu absolut. Tapi karena yang paling sering muncul itu adalah emphatic, maka yang sering dipakai
pakai sebagai contoh, maksudnya ketika membahas sebuah kata yang dimunculkan adalah status emfatiknya ketika dia berada dalam posisi khusus tadi ma'rifat. Karena itu yang paling muncul dan nanti orang jadi familiar dengan bentuk yang itu. Dan itu yang paling membantu. Nah, em, ada beberapa keterangan yang penting di sini. Em, Two states yang lain, two states itu berarti yang absolut dan konstrak dalam kalimat ini. Karena eh, pembahasannya adalah emphatic, kemudian di other two states, absolute dan konstrak, tidak memiliki special ending untuk singular masculine, dan feminin yang tidak punya tanda feminin. Jadi apa muannats majazi yang tidak ada tak marbutohnya kalau dalam bahasa Arab. Di sini tidak tak marbutoh, tidak sesimpel tak marbutoh, tapi nanti ada beberapa em, cara atau pola pemfemininan. Terus ini sekilas saja kalau tidak paham tidak apa-apa karena nanti akan diulang. Em, O, emphatic kan tadi ada kalau dalam bahasa Arab al di depan, di sini O di belakang. O ketika singular itu hanya O, tapi kalau plural ketika jamak itu O, yo, dan itu ada kadang-kadang ada tambahan ya-nya dan itu kemudian menjadi ayo. Jadi O yang di depan itu menjadi ayo, dan ketika ayo itu kadang-kadang AI-nya berubah menyatu menjadi dan O yang di belakang hilang sehingga ayo awalnya O kalau singular, kalau plural menjadi ayo, kadang-kadang ayo disimpelkan menjadi Gampangannya begitu. Dalam bentuk femininnya yang harusnya dia ad nanti menjadi as, lebih soft, lebih lembut, dari tak menjadi sa, kemudian kadang-kadang menjadi berubah menjadi o, dan ketika berubah menjadi o dia persis seperti singular masculine, dan itu hanya dari konteks kita bisa membedakannya. Ini adalah contohnya. Nah, em, oh, sebelum masuk ke sini ada ah, yang diidhofah kalau teman-teman sudah belajar bahasa Arab, yang plural dalam bahasa Arab seperti muslimin itu kalau diidhofahkan kan nunnya hilang. Di sini juga sama. Muslimin, muslimi, maka di sini nanti di sini di sebelah sini yang ada nunnya, nunnya di sini hilang sehingga menjadi tersisa I. I nanti juga bisa menjadi E. Nah, em, yang paling sering muncul adalah formasi seperti ini, tapi ini tidak semuanya. Jadi ketika membahas yang tidak seperti ini, nah itu kebingungan mulai ada. Jadi mari kita baca yang ini dulu. Wicked, ini bacanya beige. Em, ini contohnya adalah adjective. Padahal tadi kita membahas noun. Kenapa contohnya adalah adjective? Tadi aku lupa masuk ke sini. Every Syriac substantive or adjective has a gender. Jadi ini substantif itu isim, adjective itu kata sifat. Kata sifat itu apa ya? Dalam bahasa Arab, kata sifat itu Isim juga. ah, Isim juga. adalah isim juga. Mungkin karena itu ya, dan itu adalah kekhasan bahasa Semitik mungkin ya. Jadi dia dibahas bersamaan, tidak ada adjektif sebagai satu kelas kata sendiri. Jadi ketika contohnya adjektif itu kita tidak usah bingung. Adjektif di sini beige, wicked itu kita mulai dari sini ya kalau ikut penjelasan tadi, struktur penjelasan tadi, mikirnya dari sini. Bisho. Kalau bisho ada O-nya di belakang, berarti dia the wicked. Seorang yang apa ya jahat, the wicked. Kalau dia diidhofahkan
Olafnya hilang, terus nanti ada katanya di belakang sini yang mengikutinya. Nah, ini dan ini, absolut ini adalah yang tidak makrifat. Dan itu em, bentuknya sama, kebetulan sama dalam bentuk yang paling umum ini, dalam formasi paling umum ini, dengan ketika dia diidhofahkan. Jadi yang paling sering kita temui akan ini, ketika diidhofahkan jadi begini, ketika absolut jadi begini. Nah, ketika aku membaca ini, tadi otakku langsung menuntut memberikan eh, eh, menuntut menjawab pertanyaan ini. Absolut itu jadinya dipakainya kapan? Kalau makrifat, oke, kita tahu kadang-kadang kita butuh makrifat. Kalau dalam perkembangannya dia muncul dalam konteks di luar makrifat, oke. Em, Emphatic tadi paling sering muncul. Jadi di kalau kita tidak punya bayangan ini dalam state apa, mungkin dugaan pertama kita adalah ini dalam emphatic ma'rifat. Kalau diidhofahkan, oke, diidhofahkan. Kalau tidak ada O, berarti dia diidhofahkan. Itu dugaan pertama. Kalau absolut, itu digunakannya pas apa? Em, Ketika tak cari-cari penjelasan di luar buku ini, absolut itu digunakannya ketika, misalnya, em, aku adalah seorang guru. Nah, seorang gurunya kan tidak eh, tidak makrifat, dia kan nakirah. Ana tilmid, aku adalah seorang murid, itu tilmid kan bukan anak tilmid, tapi anak tilmid. Semacam itu. Jadi ketika dia berada dalam posisi yang tidak dimakrifatkan, em, aku seorang murid, dia seorang, dia sebuah atau apa. Em, di situ kita pakai absolut. Misalnya lagi, eh, aku punya sebuah buku. Jadi kalau sudah ada sebuah, dua buah, tiga buah, dalam bahasa linguistiknya itu adalah ketika sudah ada qualifiernya. Qualifier itu kalau orang, orang, kalau buah, buah, kalau hewan, ekor, kalau em, buku, buah, ada gitu-gitunya. Jadi ada se apa. Kata setelah se itu, jadi seekor rusa, rusanya itu nanti dalam bentuk absolut. Ketika sudah ada qualifiernya, ketika ada seorang, sebuah, seekor, kata setelah itu, kata yang dijelaskan oleh qualifier tadi, itu dalam posisi absolut. Eh, Bentuk yang lain adalah ketika em, menjadi khobar tapi isinya kata sifat. Dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang dermawan. Dermawan, baik, tinggi, tampan, kurus, putih, semua itu dalam posisi absolut. Nah, jadi kalau dalam kasus-kasus itu kita pakai yang ini, dalam kasus idhofah kita pakai yang ini, ketika ma'rifat kita pakai yang ini. Gampangannya seperti itu. Itu tentu simplifikasi dan itu pemahamanku sekarang. Ketika aku membaca buku Noldik Lompat-Lompat dan baca ini dengan eh, cukup em, apa pelan tadi. Kalau membaca lebih lanjut, bisa jadi itu akan ku koreksi pemahaman itu. Tapi sekarang pemahamannya seperti itu. Nah, ini yang singular, ini yang plural. Eh, the wicked, orang jahat. Orang jahat Mekah misalnya, terus ini satu orang jahat. Dia adalah orang yang jahat. Itu pakai ini. Bisho, bish. Ketika jadi feminin, eh, bisho, dari sini ya. Bishto, bishat, bisho. Kenapa emphaticnya di sini? Karena bahasa Syriak mulai dari kanan. Bayanganku ya. Padahal kalau buku ini ditulis dalam bahasa Inggris dan dengan em, aksara Latin,
Harusnya kan emphaticnya di sini. Urutan berpikirnya kan gitu. Tapi ini di disesuaikan dengan perkembangan bahasa Syriaknya mungkin. Jadi emphaticnya ditaruh di sini. Jadi bacanya gini. Bishto, bishat, bishto, orang jahat perempuan. Bishat, jadi eh, olafnya hilang. Kemudian eh, O-nya di sini menjadi digeser ke sini dan menjadi A. Bishto, bishat, bisho. Bisho berarti adalah bishto tapi taknya yang hilang bukan olafnya. Kalau dalam idhofah olafnya yang hilang. Kalau dalam absolut taunya yang hilang. Tafnya yang hilang. Nah, bisho ini sama dengan bentuk emphatic yang maskulin. Ini dan ini tidak ada pembedanya, hanya konteks yang membedakan. Jadi kita harus em, teliti untuk melihat siapa yang sedang dibicarakan, laki-laki atau perempuan, baru di situ kita eh, bisa tahu. Atau kalau kita tidak yakin yang dibicarakan laki-laki atau perempuan, kita lihat strukturnya, apakah dia definite atau tidak. Kalau dia ada seorang, kemudian begini, berarti yang dibicarakan perempuan. Kalau seorang tanpa olaf berarti yang dibicarakan laki-laki. Gitu. Ini yang singular, pluralnya begini. Bi, she, bi, sha, olafnya diganti dengan ini. eh, Bishin. Nah, kalau dalam plural, kalau kita akrab dengan bahasa Arab, lebih mudah sebenarnya membacanya dari sini. Bishin, kemudian nunnya hilang, kemudian di sini eh, nun ya nun tadi diganti dengan olaf. Tapi tadi tak coba memahami seperti itu, agak sulit juga ternyata. Jadi memang memahaminya dari sini. Jadi memang bisho, bishe. Kalau singular bisho, kalau plural bishe. Em, mungkin ini sudah kaidah yang ini tadi sudah terjadi. Jadi sebenarnya bisho, kemudian ada AI dan akhirnya menjadi bishe dan tulisannya tetap pakai olaf. Kalau dalam manuskrip kemarin kita sudah eh, bereksperimen membaca manuskrip, tidak ada tanda vokal dalam manuskrip. Jadi kalau tulisannya sama seperti ini, berarti ada kemungkinan dia adalah emphatic singular masculine, emphatic masculine plural, absolute feminine singular. Ada tiga kemungkinan kan? Kalau tulisannya sama ini, ada tiga kemungkinan. Dan kita yang harus mencocokkan sendiri. Kita harus baca kalimatnya, kita harus eh, baca konteksnya. Dan kalau kita tidak akrab dengan semua kata dalam kalimat itu akan memakan lebih banyak waktu hanya untuk untuk find out, untuk tahu sebenarnya yang dibicarakan bacanya ini tuh apa? Bisho, bishe, atau bisho. Bisho yang ini atau bisho yang ini. Hanya untuk tahu itu kita harus tahu setiap makna setiap kata, maksud kalimat ini apa, baru siapa. Itu kadang-kadang challenging. Kalau moodnya baik, kita akan merasa tertantang. Kalau moodnya buruk, kita akan merasa putus asa. Tapi itu menariknya Syriak. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir bahasa Arab juga banyak yang seperti itu. Kata baku tiba, bla bla bla. Dan itu kalau orang baru belajar bahasa Arab, itu akan eh, jadi em, sebenarnya itu tantangan bahasa Semitik bagi pembelajarnya. Bisho, bishe, bishai di sini, dan ini bishin. Ketika mereka adalah orang-orang yang jahat, jadi berarti apa? Hand apa tadi ya? Eh, pronounnya aku lupa. Itu bishin. Kita lihat ya. Kita tadi sudah belajar masuk. Kita nggak itu. Hmm, ini ya sih.
Bukan ya? Ini plural they, ini henun, henun bishin berarti gitu. Bentar, berarti berarti ini henun bishin, mereka adalah orang-orang yang jahat. Tapi kalau eh, orang-orang yang jahat itu datang, datang kemarin apa ya? Eh, dalam bahasa Ibrani-nya bou. Eh, Bishe, dari bishin menjadi bishe karena dari mereka adalah orang-orang yang jahat, absolut, eh, tidak ma'rifat, nakiroh menjadi ma'rifat, orang-orang yang jahat itu datang dari bishin jadi bishe. Eh, dan seringnya dalam bahasa Syriak yang dibicarakan adalah eh, orang khusus. Jadi kalau kita sambil menunggu kita memperjelas state dari kata ini, dugaan pertamanya adalah emphatic. Orang-orang yang jahat itu bisa begitu. Dalam kalau mau menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Em, Kalau diidofahkan orang-orang yang jahat dari kota Mekah, jadi Bishai, Mekah atau apa gitu misalnya. Ketika perempuan, ini tulisannya sama dengan ini, cuman bacanya yang beda. Bishon, em, mereka, ya Allah, tadi lupa, nggak lihat yang perempuan. Tapi katakanlah Honin atau apa gitu ya. Bishon. Em, Berbedanya adalah yaknya hilang, tulisannya sangat mirip, yaknya hilang. Kalau eh, emphatic orang-orang yang jahat perempuan itu Bishoto, tapi ini bacanya Bishoth karena aturan di sini. Dan ini Bishoth gitu. Anyway, em, aku juga agak ragu ini bacanya Bishoth atau Bishotho. Tapi the corresponding endings for feminines are an and as. Jadi kayak Bisha, Bishoth mungkin, on dan oath, Bishoth atau Bishotho. Dalam pengetahuanku ini harusnya bacanya Bishotho, ini Bishoth. Nah, tapi nantilah kalau masalah pronunciation aku masih ragu. Nah, um, note that the absolute state of feminine singular and emphatic state of itu yang ini tadi itu sound alike dan ditulisnya juga alike. Yang ini karena soundnya tidak alike, um, tidak dikasih note. Tapi karena kemarin pas baca manuskrip tidak ada vowelnya, jadi untuk yang um, nantinya akan menghadapi manuskrip Syriak tanpa vowel, eh, tambahan note-nya adalah eh, untuk kata-kata yang ditulis sama walaupun dibunyikan berbeda. Dan kadang-kadang perbedaan bunyi itu menggeser makna cukup jauh. Jadi sangat penting dan sangat challenging perbedaan bunyi itu. Tentang, nah ini, so dan so, ini nanti dibahas eh, sudah dibahas di 23. Ini kan 71. Ini sudah dibahas di 23. Di awal sebelum yang dibaca Fauzi tadi. Sebelum yang dibaca Fauzi itu babnya tentang vowel, em, dan mungkin itu berpengaruh pada sintaksnya. Kami belum baca bagian ini. Aku belum. Fauzi kayaknya juga belum. Ya, sih. Jadi kami belum baca. Kalau mau baca, em, nanti kita bacanya yang bagian 23, catatan nomor 23. Di luar yang paling sering muncul ini, ada banyak kata yang merupakan pengecualian. Em, tapi sebenarnya jumlahnya juga banyak dalam kesan yang kudapatkan ya. Dari penjelasannya, jumlahnya juga banyak. Dan itu membuat ini menjadi formasi terbanyak kedua, mungkin gitu.
Em, tapi sebelum ke sini, aku mau share bahwa ketika membaca manuskrip kemarin, aku dan Fauzi, karena kami yang paling sering hadir dalam sesi membaca manuskrip ya, em, yang agak menyulitkan kami adalah ini feminin nggak ya, ini apa nggak ya, dan kami tidak tahu dari bentuknya. Kami harus melihat kamus, terus kamus bilang ini feminin atau maskulin, baru kami menebak ini feminin atau maskulin. Ternyata dalam beberapa kasus itu penting, itu adalah elemen penting untuk pemahaman yang tanpa itu kami ternyata bisa lost sama sekali dalam eh, memahami satu paragraf itu atau bahkan satu kalimat itu. Nah, misteri yang kami kemarin belum pecahkan itu adalah bagaimana sih sebenarnya aturan pemfemininan, pemuannatsan kata dalam bahasa Syria. Dan ini formasi yang paling sering muncul tadi menunjukkan beberapa pola pemfemininan. Jadi walaupun tidak dibahas oleh Noldik karena itu misteri bagi kami kemarin, aku merasa agak em, agak bagus juga bagi kita yang sudah belajar bahasa Arab untuk tahu pola pemfemininan karena ternyata tidak sesimpel menambahkan tak marbuto, menisbatkannya pada si ma'i untuk mengatakan itu muannats majazi, dan kalau yang tak marbuto nanti di eh, pluralkan dengan menggantinya dengan alif dan ta. Ternyata tidak sesimpel itu. Terus nanti untuk yang plural ada jamak taksir. Tidak sesimpel itu. Di sini ada banyak sekali pola pemfemininan tergantung dia singular atau plural dan tergantung state-nya state apa. Di sini kalau kita bandingkan ke atas dengan maskulinnya, kita akan lihat pola itu. Kalau tadi kan kita bandingkan ke kanan, kita bandingkan horizontal untuk lihat perbedaan antar state. Kalau sekarang kita lihat pola pemfemininan dalam state yang sama. Eh, kita mulai dari sini, bisho, ini bishto. Jadi nambahinnya tak, ya kan? Di sini, karena olafnya hilang. Jadi nambah tak juga. Di sini, nambah olaf. Jadi tergantung state-nya. Kalau eh, dia emphatic, berarti eh, nambah tak. Kalau tidak ada, kalau emphatic singular tidak ada tak, berarti dia maskulin. Kalau dia dikonstruk, diidhofah, tidak ada tak berarti dia maskulin. Kalau dia di absolut yang dalam gini, absolut itu aku memahaminya eh, apa sih namanya? Belok ke bahasa Inggris dulu. Dalam bahasa Inggris kira-kira ini absolut nggak ya? Dalam bahasa Arab kira-kira ini nakira atau ma'rifat ya? Nggak ya? Jadi aku tidak tahu aturannya dalam Syriak. Jadi aku belok ke bahasa Inggris atau bahasa Arab, menduga itu absolut atau tidak, baru nanti dicek apakah ada olafnya atau tidak. Kalau olaf berarti feminin, kalau tidak ada olaf berarti maskulin. Yang plural tidak selalu menambahkan. Di sini menambahkan, ya toh. Di sini tidak menambahkan, tapi berbeda ini ya, ini tak. Tapi sebenarnya kalau dipindah dilihat dari sini, sebenarnya ini adalah bishe, ini bisio, bishayo, eh, kemudian bukan bishai, apalah itu. Pokoknya ada yaknya, kemudian ada a ya, kemudian menjadi e. Nah, ini olafnya hilang seperti yang di sini, sisa yaknya. Sebenarnya gitu. Kalau taklilnya. Nah, em, di sini olafnya diganti dengan nun. Jadi bayangkan saja di sini ada olaf, eh, dan sebelum olaf ada ya. Di sini olafnya hilang, di sini olafnya diganti nun. Ini ya-nya diganti ta, di sini olafnya hilang, di sini em, iya
taknya dan olafnya diganti dengan nun. Ini kan ya nun, ini nun. Atau kalau dibandingkan satu-satu, bisho, bishto, bishe, bishoto, bishai, bishas, nambah tak. Yang ini menghilangkan ya, lebih gampang begitu sebenarnya. Em, Walhasil pemfemininannya bukan menambahkan tak marbutoh saja, menambahkan tak saja, tapi em, melihat singular atau plural dan melihat state-nya gitu. Yang paling membingungkan sebenarnya ini. Kalau ini tidak ada, absolut ini tidak ada, bisa dibilang menambahkan tak saja seperti dalam bahasa Arab. Toh yang di sini menambahkan tak, di sini menambahkan tak, di sini nambah tak, di sini mengganti ya dengan tak. Jadi sebenarnya ada tak yang ini ya, tahu, eh, karena ini juga tak, tapi ini tet, eh, tak ini adalah penanda feminin. Kalau ada tak, dugaan kita adalah itu feminin. Tapi kalau dia absolut, tidak ada taknya. Dan tanda femininnya di sini adalah olaf, di sini adalah tidak adanya ya, hadful yod. Jadi em, itu catatan tentang pola feminin yang bisa diinferensi dari sini. Sekarang kita masuk ke sini, pengecualian pertama. Em, Kalau formatnya atau bentuk katanya tidak seperti bis yang bisho ini, tapi ada nunnya di belakang. Bishon, em, maka polanya menjadi on, un. Emphatic, construct, absolute. On, un. Dan ini kayaknya ini adalah emphaticnya. Mekat, lone, murdering. Ini adalah, kalau nggak salah ini aktif participle. Mekat, lone. Em, it, kalau di absolute state-nya, dia menjadi mekat, lo, no, mekat, lone, io. Ditambah ya. Dalam bentuk-bentuk yang ini dan seterusnya nanti, ada tambahan ya. Mekat loan, bentuk yang pertama adalah kalau akhirannya on, maka mekat loan yo. Mekat loan, mekat loan yo. The constructed mekat loan yath, ini emphatic state-nya mekat lo ni so. Sini. Jadi mekat loan, mekat lo no yo, makaslo nas, makaslon yas, yos, yos, apa tuh? Makatlon, makatlon, makatlon yoso, sorry, makatlon yoso. Tampangnya di sini. Makatlon, on, makatlon yo, makatlon niat, makatlon niso. Ah, God, God. Ini kalau singular, kalau ini nanti yang pluralnya mekas don, tuh kan kita harus fokus ya nggak sih? Aku tadi udah paham, terus aku sudah merencanakan menjelaskannya nanti begini. Sekarang aku hilang kaki karena memang harus fokus. Oke, ulang. Eh, ini adalah mekatlon itu di sini. Bentuk ini mekatlon yang berakhiran on itu nanti menambahkan ia sebelum feminine ending. Kalau ini mekathlon, harusnya kan kalau ikut pola ini mekatlono.
tapi ditambah ya jadi mekaslon yo. Mekaslon yo, tidak mekaslono seperti pola di sini, tapi mekaslon yo ditambahkan ya. Terus em, di sini mekaslon harusnya kan mekaslonas, ini mekaslonias. Yang ini mekaslon harusnya kan mekaslonso menjadi mekasloniso karena hmm, nunnya disukun, terus ada yodnya, nambah ya, nambah yod, jadi mekasloniso gitu. Yang barusan lebih enak ya, lebih enak diikuti ya. Kalau yang plural, ini kan mekaslon, harusnya kan mekaslonin. Dia jadi, kemudian kalau ini berarti mekaslonon. Nah, jadinya dia mekaslon ion. Mekaslonon jadi mekaslon ion. Nunnya jadi sukun, yaknya yang dapat O. Mekaslonin, mekaslonon, mekaslon ion. Gitu. Kalau wazan yang ini. Di sini mekaslo, ini kan mekaslonon, mekaslon. Di sini harusnya mekaslai. Jadinya terus harusnya mekas lo nos jadi mekaslon yos. Ini mekaslonion, mekaslonios. Nah ya, mekaslonios. Ini mekaslon jadi mekaslen atau mekaslone. Ini jadinya mekaslon noto, harusnya mekaslonoto. Ada iya-nya jadi mekaslon yoso. Mekaslon yoso gitu. Jadi sebenarnya cuma menambahkan ya, cuman kita harus hati-hati memasukkannya dalam pola ini. Seharusnya begini, jadi kalau ditambah ya jadinya begini gitu. Jadi cuma harus fokus dan eh, sistematis aja mikirnya. Dan itu yang kalau terburu-buru sulit. Ini from Regulus. Mal mal kuno menjadi mal kunito. Dan ini tuh ila akhirih gitu mungkin ya. Dan C itu ila akhirih. Ini kenapa kok langsung ke sini? Karena ini mal kuno. Mal kuno kan miripnya dengan ini ya. Jadinya harusnya mal kunto tapi dia menjadi mal kunito. Sebentar, ada pesan apa nih? ETC, oke. Mungkin. Em, jadi kalau dia eh, pinjaman, sebentar. Kalau dia seperti ini, no, uno, harusnya cocoknya yang ini, gitu. Jadi kita lihat pola yang ini, kita lihat cocoknya yang mana, harusnya muannasnya begitu, ditambah ya sebelum tanda muannasnya. Kalau ini tanda muannasnya adalah tak, berarti tambah ya-nya di sini. Kalau ini tanda muannasnya adalah olaf, berarti nambah ya-nya di sini. Gitu. This analogy is followed in such old borrowed words. Ini dari Yunani, harusnya kita belajar Yunani juga. Ini um, umon, umon io, berarti maksudnya ke sini. Umon io harusnya umon to, terus menjadi itulah pokoknya ya. Um, atau ini adalah femininnya, um, pluralnya menjadi ini.
Terus ini adalah catatan tambahannya. Pengecualian yang lain, pengecualian untuk pengecualian. Exceptions-nya ada pengecualian yang lain. Itu adalah Echionto, feminin dari Echiono, harusnya di sini. Echionto, itu tidak ada tambahan ya-nya. Harusnya kan Echiono itu sama seperti, kenapa ya? Harusnya ini kan tidak on Echion. Kalau dia Echiono kan harusnya sama dengan ini. Tidak seperti itulah pokoknya. Kadang-kadang aku punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa ini begini? Karena kalau dilihat sekarangnya, ini tuh bukan bagian dari ini tuh bagian dari ini. Kenapa kok dimasukkan di sini? Jadi ada satu penjelasan yang kita miss. Ini Akiono tidak seperti aturan yang barusan dijelaskan. Dia eh, femininnya seperti ini. Akionto seperti biasa saja. Ini juga begitu. Eh, Adjektif yang ini little, zaur, em, dalam semua bentuk femininnya, kecuali dalam emphatic state, em, itu begini. Kenapa ini dijelaskan? Karena zaur itu tidak seperti eh, ini, bish, bisho, tidak seperti ini. Mungkin jadi dari root yang tadi dibahas Fauzi, ini adalah root weak yang punya pola atau perkembangan wazan yang ti- seperti ini gitu. Sehingga perlu dikasih catatan. Jadi zaur harusnya di sini kan zauro menjadi zaurio. Em, ini zaurat menjadi zauriat. Tapi zaurto ini adalah apanya gitu. Terus em, kecuali di emphatic berarti ini kan harus tidak sama ya. Zauro mungkin ini adalah emphaticnya. Zaurto tidak ada zaurioto seperti yang ini. Jadi emphaticnya sama seperti pola umum zaurto. Ini adalah eh, yang pluralnya harusnya zauron menjadi zaurion. Ini harusnya zaurot menjadi zauriot. Ini harusnya zauroto menjadi zaurioto. Itu. Isim fa'il dalam wazan fa'ul, po'ul, po'ul, em, itu juga mendapatkan tambahan ya untuk difemininkan. Ini kan berarti po'ul. Ya Allah, ini nggak kayak word ya, yang bisa di split. Oke, ini po'ul. Harusnya kan di sini po'ulo menjadi po'ul iyo. Ini mo rud iyo. Harusnya morudo. Terus ini nanti em, kalau dalam alfiah wakis dan kiaskanlah ya. And the analogously treated. Also Greek ini adalah o sud. Ini kan po'ul, ini o sud. Yo. For the plural of the absolute, kalau ini po'ul, harusnya po'ulo, dia mendapatkan ya jadi po'ulio. Kalau di sini berarti po'ulin, harusnya po'ulon. Dalam ini ya po'ulion. Nah, pertanyaanku, berarti kan dia sama dengan ini. Em, po'ul, po'ulon, kalau mengikuti penjelasan yang ini kan harusnya po'ulion. Po'ulion dari ini kan osut, osut, iyo, osut, ion. Apa
pengecualiannya, dia kan mengikuti pola yang biasa. Kenapa dihubungkan dengan although di sini? Jadi yang di sini misalnya ya, kan sama. Kalau dia own ini di eh, absolut pluralnya tambahan ya-nya di sini menjadi begini. Di sini paulun ditambah ya paulion. Apa paulion? Apa anehnya contoh ini? Kenapa harus dihubungkan dengan kata also gitu? Em, itu kan pertanyaanku. Mungkin dikasih also di sini karena sebenarnya umumnya Po'ul, nomina agentis ini isim fa'il, tidak muncul dalam bentuk absolut dan konstrak. Em, tapi untuk kata ini, bentuk absolutnya muncul sehingga kata ini menjadi pengecualian. Tapi kalau gitu kan berarti ini harusnya dijelaskan dulu baru tabu. Tapi untuk contoh yang ini, absolutnya muncul. Kan gitu ya. Jadi aku kayak, why? No take. Jadi untuk ini aku masih belum begitu paham. Kalau kurunut penjelasannya ini agak aneh, tapi mungkin karena aku bacanya lompat, aku melewati beberapa hal sehingga yang harusnya penjelasannya seperti ini menurutku jadi aneh. In other cases, um, there occur ini destroying jadi ini. Nah, nah bentuk-bentuk ini tuh sesuai dengan pola yang disebut di atas. Tapi keterangannya, cara dia menjelaskannya itu seolah-olah ini adalah pengecualian. Ini tuh polanya berbeda dengan yang di atas. Kan kayak gitu ya kalau dibaca keterangannya. Dalam kasus-kasus yang lain, yang terjadi itu begini, bla bla bla. Itu kan harusnya keterangan yang disampaikan kalau kasus lain itu kasus yang polanya berbeda, ya kan? Nah, ini tidak berbeda. Kenapa dijelaskannya seperti itu? Jadi aku eh, merasa aneh. Yang disebut Fauzi, apakah itu selain adjektif? Ini destroying isim fa'il, transitory things isim fa'il, murderous isim fa'il. Ini adjektif, adjektif itu bahasanya di sini. Di sini sudah bahas isim fa'il. Ini isim fa'il semua, polanya sama. Kenapa dijelaskan dengan cara yang seperti itu? Yang harusnya untuk pola yang berbeda. Gitu. Jadi untuk paragraf ini, aku melihatnya eh, baik ini atau ini mereka mengikuti pola yang dijelaskan di atas dan yang diteruskan ke sini. Aku tidak melihat ini dan ini sebagai pengecualian. Gitu. Nanti kalau kalian baca lagi terus ternyata aku miss something, pemahamanku agak perlu dibenarkan, silahkan share. Bentuk-bentuk seperti ini, nah ini baru masuk akal gitu menurutku. Bentuk-bentuk seperti mo, yu, to, to. Ini kan o, u, l, poul. Mo, ru, to. Harusnya kan moruto yo kalau mengikuti penjelasan barusan. Tapi ini morutoto, mortal. Dan itu tidak ada yaknya. Itu terjadi tapi tidak sesering itu muncul. Jadi jumlahnya sangat sedikit. Nah, kalau keterangannya begini, itu masuk akal gitu ya nggak sih? Maksudnya ini memang berbeda dan itu tidak sefrekuen itu. Cara menjelaskannya benar. Jadi sayangnya Noldik udah meninggal ya. So to in the plural feminine of forms of diminutive, ini taswir, sepahamku taswir, in wow sin.
ternyata ini setelahku eh, lihat-lihat dia adalah tasghir dengan cara menambahkan ini di tengah. Nah, itu tuh kayak kan harusnya kita tahu dulu ya tasghir itu caranya bagaimana. Ini tiba-tiba dia menjelaskan begitu. Dan tidak ada keterangan nanti di bagian ini akan ada bab tentang tasghir dan eh, yang relevan dengan pembahasan ini adalah tasghir yang seperti ini yang nantinya begini. Nggak gitu. Jadi kayak kita sudah tahu ada pola tasghir, terus ini adalah pengecualian gitu. Kalau tasghirnya seperti ini, nanti jadinya begitu. Em, harusnya tasghir ini tuh sebentar. Harusnya begini. Do, ro. Ini kalian lihat kan ya, aku share desktop kan. Jadi ketika aku pindah ke Safari terlihat. Oh, harusnya kan ini. Yard itu adalah do, ro. Ketika ditasukir menjadi do, rus, so gitu. Nah, itu berarti doro ditambahi wawu dan sin untuk men, untuk mentaswirkan itu. Yard, yard kecil. Eh, doro menjadi dorus, so. Femininnya dorusto kan harusnya, tapi kalau di plural kan itu muncul ya dorus ioto. Jadi penambahan ya itu relevan untuk tasghir yang menambahkan wawu dan sin, tapi bukan dalam bentuk feminin singularnya, tapi untuk feminin pluralnya. Kalau singularnya juga ada yaknya harusnya dorus sito, tapi tidak. Ini dorusto yang feminin pluralnya yang menambah ketambahan ya dorus ioto. Ya, yacht is inserted, as also in the case of a number of other substantives. Dan ini juga berlaku untuk isim-isim yang lain yang sebelum feminin endingnya ada konsonan yang didahului oleh vowel panjang seperti um, aku hilang lagi nanti. Ini adalah contohnya. Jadi feminin singularnya tidak ada ya-nya, tapi pluralnya nanti ada ya-nya. Itu kalau em, feminin endingnya, to-nya, itu didahului oleh konsonan yang sebelumnya adalah eh, vowel panjang. Jadi ini me, so, r. Nah, to ini kan feminin endingnya, penanda muannasnya. Sebelum feminin ending ini ada konsonan r, resh, dan sebelum resh ini ada long vowel o. Jadi me, sur, to. Feminin singularnya begini, kalau plural menjadi mer, so, me, sur, yo, to ada yaknya. Atau double konsonan seperti ini. Butino, Busino, tunic. Ini menjadi Businyon. Dan ini aku nggak paham. Ini ya, maksudnya ini mungkin double konsonannya di sini nih. Tapi kan ini double konsonannya di itu ya, wawu dan tak. Terus ini ada ya-nya. Jadi ini kan sudah ada ya-nya di feminin singularnya. Jadi agak berbeda dengan pola yang barusan dia jelaskan. Atau tu konsonan. Em, jadi mungkin kalau yang ini ya, kita lihat eh, ini tu konsonannya di sini. Eh, duk, to. Ini mungkin tidak dibaca sehingga ini adalah double konsonan. Terus menjadi ini gitu. Ini dalam
bahasa Ibraninya itu dekta, dekta, atau ini biblical ya, jadi beda dengan yang ku ketahui. Eh, Harusnya place to makom. Kalau dalam bahasa Ibrani modern, aku nggak tahu yang ini bagaimana bacanya. Em, Anyhow, pokoknya aturannya begitu. Aku tidak tahu aplikasinya dalam contoh-contoh ini. Aku harus membaca lagi. Terus nanti kalau aku sudah tahu polanya, sudah klik, nanti aku share lagi. Tapi formasi ini lebih sering muncul em, dalam perkembangan bahasa Syriak lebih belakang. Jadi mungkin sampai Islam datang dan pokoknya sebelum bahasa Syriak tidak lagi dipakai dalam percakapan sehari-hari. Jadi mungkin ketika zaman-zaman Islam gitulah. Karena em, later times di sini em, tidak sama dengan later times umum yang kita pahami. Dia harus dikontekskan dalam sejarah perkembangan bahasa Syriak, mulai dari menjadi dialek bahasa Aram, menjadi bahasa sendiri, sampai tidak lagi dipakai dalam percakapan sehari-hari. Some yang lain memiliki secondary forms, yaitu sekino, sikin, dalam bahasa Arab sakino, dia menjadi sakino. So, ini adalah yang relevan dengan aturan kita. Sakin yoto, ada tambahan ya-nya, juga menjadi sakine. Ini adalah, anggaplah saja ini jamak taksirnya. Nah, em, ini sudah setengah jam lebih, ya nggak sih? Aku menjelaskan. Em, Baru 2 halaman. Aturannya cuman eh, harus melihat gender, number, dan state-nya. Terus umumnya polanya seperti ini. Ada pengecualian 1, 2, 3, 4. Gitu tok. Tapi setengah jam lebih. Karena memang em, ada beberapa hal yang baru yang tidak sama dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab, sehingga kita perlu eh, apa ya, penyesuaian gitu dalam benak kita sehingga bisa mengikuti pola yang ada dalam bahasa Syriak yang dijelaskan oleh Noldik. Dan sudah melakukan itu pun kita masih dihadapkan pada cara Noldik menjelaskan yang kayaknya terikat dengan penjelasan-penjelasannya yang sebelumnya, yang kita miss sehingga kita kurang bisa paham. Seperti yang di sini, em, juga yang di sini. Yang di sini mungkin berbeda lagi. Ini mungkin adalah contoh yang lebih pelik, yang mataku sekarang kurang bisa melihatnya. Em, jadi pola yang dia jelaskan, kasus yang dia identifikasi, ketika diterapkan dalam contoh, aku tidak bisa melihat eh, apa pergeseran yang itu, yang dia jelaskan itu. Em, Dalam apa mutolaaku untuk bagian ini, aku setidaknya membaca 3 kali. Jadi melihat, eh, memahami penjelasannya, melihat contohnya, membaca lagi penjelasannya, melihat contohnya, baru kali ketiga baru mulai terlihat pola pergeserannya. Yang terakhir ini kayaknya tadi sudah 3 kali tapi belum terlihat. Jadi ini mungkin membutuhkan eh, apa kali yang lebih banyak, butuh lebih dari 3 kali. Ini adalah AI yang menjadi E nanti. Dan ini, believe me ya, ini juga sulit. Maksudnya pergeserannya tadi
belum juga terlihat. Walaupun sudah ada Ibraninya di sini yang harusnya eh, bagi aku personal cukup membantu, tapi masih belum terlihat. Jadi untuk ini, kecuali ada teman yang sudah membaca ini dan mau share, eh, aku akan post di sini, gitu. Tapi semoga sharingku tadi bisa diikuti ya, dan semoga tidak terlalu banyak salahnya. Kalau ada yang mau respon, Fauzi atau teman yang lain. Oh, nggak ada respon. Sangat menikmati. Kalau yang yang mana tadi ya? Hmm. Kalau teman yang lain, aku agak, aku nggak tahu santri kuat ini siapa ya. Siapa yang kuat jadi WNI hari-hari ini? Kalau dia santri kan WNI. Kalau Hafid Wildani, aku kok agak familiar dengan namanya ya. In any case, santri kuat dan Hafid Wildani, kalau kalian mau respon atau share sesuatu, Kalau dari profilnya Alfudi Wildani, kayaknya anak PKU ya, persiapan keberangkatan PK 272. oh LPDP ya. Eh, em, atau setidaknya testimoni bahwa penjelasan kami tadi bisa dinikmati. Bagaimana menurut kalian? Bisa bisa dipahami kah atau cara kami menjelaskan tadi em, banyak personalnya tidak terlalu bisa dikunyah oleh yang tidak mengikuti kelas-kelas sebelumnya kah atau apapun. Dari kuat ini siapa ya namanya? WNI seumur hidup. Bagianku berarti. Berarti pas bagiannya Mas Tua jelas. Bagianku ringan sih kan. Anak-anak gitu-gitu aja. Anak-anak hadza hadihi. Dzalika tilka ya. No, Mas Hafi ini benar yang Mas Tua kenal apa? Aku familiar tapi tidak yakin kenal ya. Tapi aku familiar saja dengan namanya. Oke. Soal ini Mas, yang empat pengecualian tadi ya. Ada empat pengecualian apa ya? Saya disuruh lagi. Kalau sini kan dia nggak tahu ya, aku lihatnya dia sedang mencontohkan format eh ini adjektif aja sebagai contoh untuk ini. Makanya dia kecualikan di, nah bukan kecualikan, dia menambah catatan untuk non-adjektif atau isim file tadi ya. Kita lagi Mhm, bahas adjektif, tapi ini adjektif juga, tapi beda, mhm, tapi masih sama ya formatnya. mhm, Jadi aku mau klarifikasi soal penambahan yod di sini. mhm, Berarti setelah yod setelah ain fi lam fiil ya. mhm, Karena kadang kalau di sini kan sebelum tak mana tadi? Oh, ini sebelum alif dan tak. Kalau di sini sebelum alif. Karena dia di kota di sini ya. mhm, Benar kan? Kalau benar berarti mhm, oke. mhm. Bener loh. Ya bagian yang
Jadi ada tiga lagi. Long vowel. Long vowel kita belum tahu ya penandanya. Sini kalau long vowel harusnya sadenya. Sade apa? Sin. So, sor, sor. Atau ini yang panjang? Atau ini doang yang panjang? Kalau ini doang yang panjang berarti mungkin tanda titik sebelum meres ini yang penanda vokal panjang. Long Tanda vowel. vokal panjangnya O itu, yang kayak doma, itu vokal panjang. A Kalau panjang. Kalau A biasa yang A, huruf A, oh itu berarti panjang ya selalu. hmm, ini tuh panjang. Bentar ya, jangan di zoom-zoom ya. Ini tuh panjang. Ini pendek. Ini panjang. Itu U. U panjang atau Itu nggak ada panjang kalau setahuku nggak ada panjang kalau U kecuali diikuti wawu. Jadi dalam contoh itu panjang, sepahamku ya. Kalau nggak salah paham, itu panjang karena diikuti wawu. Tapi untuk vokal U dan I tidak ada perbedaan panjang di dalam vowelnya. Vowelnya tidak mengindikasikan vowel panjang. Vowel panjang itu hanya terindikasikan di A, kemudian jadi O gitu. Ketika kita baca O itu sebenarnya A panjang. kayak transliterasinya pakai garis atas ya. Di Nah, awal. double konsonan sama two konsonan itu pemahamannya mungkin begini, double konsonan itu huruf yang sama yang di double dan dua-duanya konsonan, tidak ada vowelnya. Two konsonan itu dua konsonan yang berbeda. Tapi contohnya tidak memberikan itu gitu loh. Dalam contoh yang kedua itu tidak ada dua huruf yang sama yang berjajaran. Dalam contoh yang ketiga tidak ada dua konsonan berjejer yang dua-duanya tidak punya um, vowel. Kecuali kalau memang wawu dalam contoh yang place itu ya, dolat, wawu, kaf, ya toh, itu duk. Kalau wawu sukun, kalau wawu itu dianggap sukun, kemudian kafnya itu dianggap sukun, baru tak alif, baru itu eh, masuk contohnya. Dan ini menjadi dukyon, dukyoto, dun. Ini menjadi begini. Nah, ini eh, dun, nun, dan ba. Ini, ini yang lebih jelas. Ini iya kalau wawunya dianggap sukun dan wawu dianggap konsonan. Dan memang seperti itu tuh dalam bahasa Arab. Yang yang paling bermasalah adalah ini, mana em, double konsonannya. Apakah ini? Kalau ini taknya ada iaknya. Dan kalau doubled itu dua huruf yang sama, tidak ada dua huruf yang sama yang berjejeran dan dua-duanya tidak ada vowel. Jadi sebenarnya contoh ini yang bermasalah. Kalau lihat di sini, nah tadi yang ada double vowel ya. Di atasnya ini, Hmm. di akhir penjelasan paragraf sebelumnya, Ah, yang di bacaanku ya, kalau yang bagian gue yang tadi soal double vowel, nah, ada Hebrew.
Tadi ada hilal. Dan oh, air. Mhm. Ya, kan yang double enggaknya ya. Dia ada ke pertama sukun itu di atas, harokat kedua ini untuk huruf kedua. Ah, Contohnya gitu. oke. Kalau gua kembali ke Jadi itu tuh bukan tanda soft ya. Itu tanda doubled ya. kalau di Oke. contoh itu gitu sih. Kalau kita terapkan ke Hmm. si tadi, berarti itu yang double di sini tet ya. Mm-mm. Putih dan Yon. Hmm. Oke. Itulah contohnya kalau tidak membaca bagian awal yang bagian vowel dan tanda titik. Ya, oke. Ya berarti. Thank you. Atau harus masukin di PPT tadi. Ya. Ah ya. Ya, oke. Oke, kalau gitu berarti masuk akal. Terus sih titiknya, kok nggak jelasin aja tuh. Oke. Itu pakai shift H kalau mau ngetik. Oke. Menarik ya. Eh yang takeaway mungkin ya. Takeaway-nya soal kalau kita kembali ke manuskrip ya. Kemarin kita nemu ini ya, tertulisnya dua tab, tapi dibukanya di kamus cuma satu ya. Kan masuk ke bagian itu tadi ya, apa tadi istilahnya? Gemenats. Aku lupa bahasa Inggris, ada bahasa Latinnya. Apa ya istilahnya? Geminatae, Hmm. dua huruf gabung, Ya. dimudoakan, dilemahkan. Yang pertama, disungkurkan. Kalau kowe, tarik dulu. Mas Satri, asal Mas Satri mau ikut baca satu halaman atau tiga halaman juga kan? Kayak Mas Tuhan tiga halaman kan? Kalau saya kan enam ya. Mas Satri kan mau ikut baca juga kan? Jadi kalau kalau butuh Google kita kasih akses untuk nonton kelas Surya. Kalau em, kalau ada pertanyaan, ini tentang format ya. Terakhir ini sebelum sebelum kita em, selesai di 22.30 ya. Tentang format diskusinya karena ini baru bacaannya, tidak seperti manuskrip kemarin. Jadi kita perlu diskusi juga tentang format. Mungkin seperti ini bacaannya seperti apa, sharingnya bagaimana. Em, terus nanti mungkin em, yang agak berbeda dengan kelas kelas bahasa di sebenarnya di kelas apapun ya di Indo mungkin em, bisa dipotong di tengah kalau memang ada yang kurang jelas. Nanti sisanya bisa dipotong di tengah. Bagaimana pengaturan waktunya sehingga materinya tetap selesai, walaupun dipotong itu pinter-pinternya yang sharing. Jadi yang sharing juga yang mengontrol waktunya. Tapi em, di format kita siapapun boleh memotong di tengah untuk bertanya, untuk interupsi. Gitu. Aku mengusulkan itu. Kalau kalian mau. Ya. Kalau saya amanis Mas. Kalau Mas Tuhan,
Oke. Itu ya. Coba putus, tapi putusnya pas selesai pembahasan ya. Saya satu kayak kita lagi bahas apa, paragraf itu bertanya di komentar kan kita ada ya. Sebenarnya itu tengah juga bisa sih pinter-pinternya yang sharing aja untuk mengelola pertanyaan itu. Apakah dia tunda menjawab sampai selesai poin atau dia jawab ketika pertanyaan itu. Eh, dan itu tergantung tergantung pertanyaan dan materinya juga. Tapi lebih pada em, si itu si yang sharingnya untuk mengatur. Gitu. Kalau buat buat saya kayaknya itu kurang memberikan contoh praktis kayak Mas Tuhan tadi ya. Gimana kalau satu kalimat atau kata yang menggunakan kalau kalau di kasih tarik tarik. Jujur aku nggak dengar. Jujur aku nggak dengar kalimatmu barusan. Oh, nah aku kurang praktis, kurang ada praktisnya di presentasi. Kalau Mas Tuhan kan langsung ada kata baru di tengah-tengah paragraf, coba dimasukkan ke pola yang ada di paragraf sebelumnya. Aku nggak melakukan itu. Hmm. Terus catatan buat personal. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin eh, pesan aja untuk teman-teman yang nonton rekaman dan kalau ada yang mau join untuk baca Solveig ya, tapi belum pernah ikut kelas, itu kami sediakan proses menonton rekaman kelas sudah sama kelas ambil kelas pertemuan. Tapi syaratnya itu ya mau baca juga di lingkungan. Mungkin itu aja ya. Malam ini terima kasih Mas Ilham, terima kasih Satrikuan kemarin baru jumpa. Hobi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Mas. Jadi minggu depan bab ini masih Mas Tuha atau lanjutkan? Pembagiannya kita bisa bicarakan nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.